kembali lagi bersama kita di dalam video ini. Nah, teman-teman, kenalin nama aku Nadia Najla. Dan saya Salma Devia Utari. Nah, kali ini kita bertiga mau ngobrol-ngobrol santai bersama kakak cantik kita yang udah ada di sebelah Jadi kita. malu, makasih loh. Nah, pasti teman-teman semua pada penasaran kan, siapa sih kakak cantik di sebelah kita ini? Dan kita mau ngobrol-ngobrol bahas-bahas tentang apa ya kira-kira. Nah, sebelumnya di sebelah aku ini udah ada Kak Widya. Halo semuanya. Nah, Kak Widya boleh perkenalin namanya sama teman-teman semuanya? Oke, halo semuanya. Nama aku Widya Limena dari Make Cappuccino. Lebih tepatnya tuh divisi sosial media dan kreatif. Jadi berhubungannya mirip ya. Jadi ngehubungin tuh sosial media, terus konten-konten kayak gitu sih kalau aku. Kebetulan juga relate kan Kak sama konten kita kali ini. Apa tuh kontennya hari ini? Nah, kira-kira teman-teman pada penasaran gak sih sama konten-konten kita kali ini? Jadi konten kita kali ini tuh kita akan membahas dan bincang-bincang santai bersama Kak Widya dan ditemani juga bersama partner saya Salma Alivia. Kita akan membahas mengenai Make Cappuccino. Tentunya teman-teman semua sangat pada penasaran kan, dan siapa juga sih yang nggak tahu sama store Make Cappuccino, yaitu adalah salah satu store yang menyediakan make up dan skincare di kota Bandung yang paling hits. Alhamdulillah kalau udah pada tahu ya. Pasti udah banyak yang tahu ya Teh. Betul. Tapi mungkin tahu kulitnya doang mungkin ya. Soalnya di sini kita mau bahas berarti ya. Ngomong sampai pas ke dalam ya, Teh. pas Sampai ke dalam dalam. ya. Gimana proses awal Make Cappuccino ini tuh didirikan, dan kenapa sih nama store itu Make Cappuccino? Kenapa misalkan nggak nama itu Make Up apa atau apa? Kenapa bisa tertarik menggunakan nama Make Cappuccino? Jadi kalau awalnya banget nih ya, awalnya banget Make Cappuccino itu belum jadi store. Jadi dulu tuh awalnya tuh online shop. Mungkin teman-teman masih kecil mungkin ya, sekitar tahun 2011 gitu. Make Cappuccino tuh adanya di Facebook doang. Jadi waktu itu Facebook lagi rame banget. Dan kemudian ownernya atau foundernya itu berpikir nih gimana ya, pengen deh punya shop yang menjual make up dan juga skincare. Tapi dulu memang awalnya masih make up sih ya. Dan dulu itu store tuh belum terlalu banyak yang make up tuh tahun 2011 tuh. Nah, kita dulu jualnya tuh produk-produknya tuh dari luar negeri. Jadi bukan produk lokal atau yang Indonesia gitu, karena dulu belum banyak. Jadi dulu tuh ada brand-brandnya tuh kayak NYX Cosmetics kalau tahu. Nah, jualnya tuh produk-produk dari luar gitu. Jadi awalnya banget memang udah langsung dari sosial media gitu. Baru kemudian tahun sekitar 2014 mulai berkembang, baru pindah ke Instagram, baru kemudian akhirnya membuka offline store-nya pertama di Bandung. Gitu awalnya banget. Tapi kalau misalnya namanya kenapa nih Make Cappuccino? Jadi dulu tuh setelah awalnya banget tuh namanya bahkan bukan Make Cappuccino loh. Awalnya tuh karena menjual produknya NYX, jadi namanya tuh ya udah NYX Cosmetics Indonesia doang gitu loh. Jadi Tapi kan jadi bukan brandnya. Tapi kan karena kita tuh toko yang bukan punya brandnya. Jadi akhirnya ownernya tuh mikir apa ya namanya, tapi pengennya tuh bukan yang cuman tentang makeup aja, tapi pengen menggabungkan dengan lifestyle, dengan anak muda gitu. Dan yang ear catching tuh kayak easy listening gitu loh. Nah, akhirnya dipilihlah namanya Make Cappuccino. Jadi make up yang ada cino-cinonya tuh ceritanya kopi gitu ya, minuman karena kan kekinian gitu pesannya gitu, dan didengarnya tuh enak gitu kan, kayak Make Cappuccino gitu. Jadi awalnya sebenarnya gitu sih. Jadi punya nama tersendiri yang punya kayak gampang diingat. Betul. Betul banget. Walaupun secara spelling jadi agak susah ya, kadang orang salah nulisnya gitu. Tapi kalau didengarin gampang kayak Make Cappuccino gitu. Lebih spesifik ke cappuccino-nya kan, kayak kopi itu gitu. kayak kopi ya. Cappuccino make up ada cappuccino-nya gitu. Iya, betul. Ternyata stepnya lumayan udah lama juga ya. Udah lama, berdirinya lumayan. Make Cappuccino ini dari awal dari Facebook, teman-teman. Kakaknya asalnya awal itu dari Make Cappuccino menjual cuma satu brand dari NYX, bertahap bisa sampai sekarang alhamdulillah berkat dukungan semuanya. Oke, Kak, nih aku mau tanya, kenapa bisa tertarik menyediakan taman nih? Kan ada taman ya di belakang. Oke, taman di belakang bagian itu belakang buat apa? ya. Dibuat taman ini?
seperti yang tadi awal ya teman-teman, jadi pengen menggabungkan itu bukan cuman store, bukan cuma jualan gitu kasarnya, tapi kita tuh pengen membangun kedekatan dengan customer. Jadi kita mikir nih gimana ya caranya supaya nggak cuman belanja doang ke sini tuh, tapi bisa nongkrong, bisa ngobrol, mungkin bisa ngerjain tugas teman-teman gitu ya. Nah gimana sih caranya? Kemudian foundernya pengen punya ya intinya sih kedekatan ya sama customer, makanya kita pilih store yang ada tamannya di bagian belakang. Jadi kalau teman-teman belum tahu nih, sebelum di Jalan Bengawan ini ada store-nya tuh di Cisampuy. Pernah nggak sih? Cisampuy di mananya tuh? Nah, dulu tuh kecil banget. Jadi dulu tuh cuman toko aja, tanpa halaman belakang. Nah, itu tuh terasa sempit banget. Jadi orang tuh kayak cuman ya udah belanja aja gitu. Kan kurang asik ya, kayak kurang kekinian gitu. Makanya gimana supaya orang tuh datang tapi nyaman gitu, belanjanya lebih nyaman. Kemudian bisa kadang ada yang ditemenin sama suaminya atau sama pacarnya. Nah, bisa nunggu di bagian taman gitu. Jadi nggak cuman di jualan aja gitu loh, intinya sebenarnya gitu ya. Jadi makanya ada taman. Oke Kak, nah kira-kira nih Kak, dalam penjualan make cappuccino ini tentunya kita butuh yang namanya marketing nih Kak, promosi gitu kan ya. Nah dalam marketing make cappuccino sendiri tuh media apa aja sih yang digunain sama make cappuccino? Kalau kita memang karena base-nya awalnya banget dari sosial media, jadi kita masih sampai sekarang mengandalkan sosial media. Pertama itu dari Facebook pastinya, kemudian Instagram, dan sekarang kita lagi belajar merambah ke TikTok juga. Karena TikTok lagi ramai banget ya. Apakah media di Instagram ini sangat berpengaruh terhadap make cappuccino nggak Kak? Instagram aja. Oke, khusus Instagram, iya sih, sangat berpengaruh ya. Karena aku melihatnya dari awal mulai banyak online online commerce gitu ya, e-commerce gitu ya, dari Instagram awalnya, tapi sampai sekarang masih sangat berpengaruh banget ya. Nah Kak, selain di make cappuccino itu kan tadi banyak menggunakan beberapa media sosial nih, utamanya Instagram. Nah, selain untuk media Instagram digunakan sebagai promosi, biasanya hal apa juga sih yang bisa narik gitu orang-orang, gimana sih biar dia penasaran? Ini lebih ke isi kontennya sebenarnya ya. Nah, kita tuh memang banyak sharing tentang tips-tips. Jadi misalnya tips make up atau tips pakai skincare atau produk apa yang mungkin cocok untuk kalian. Tapi nggak cuma produk sih. Sekarang banyak orang udah pintar tentang kandungan skincare misalnya gitu. Jadi kita lebih banyak sharing tentang itu. Yang empat ya, tidak terlalu coklat sih, apa yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam memilih dan juga menentukan media promosi itu seperti apa Kak? Oke, kita sebenarnya melihat yang apa ya, pasar sih ya. Jadi melihat kira-kira apakah mereka menggunakan media sosial ini, misalnya ya kayak TikTok gitu, makanya kita mulai merambah ke TikTok. Atau selain misalnya sosial media, kita melihat kayaknya sekarang jarang ya kalau misalnya melihat baliho gitu misalnya ya. Dan sebenarnya jarang kan, nah makanya dari itu kita tuh udah nggak pakai sih sebenarnya gitu. Jadi kita lebih ke media sosial sih. Karena lebih larinya teman-teman pada ke media sosial. Dan banyaknya juga kita ngobrol-ngobrol sama kayak gini nih sama teman-teman yang datang ke sini. Kira-kira kalian ngelihatnya apa sih? Gitu, pengen tahu dong gitu. Kayak gitu sih. Jadi semacam survei kali ya. Iya. Nah, terus Kak, aku juga pengen tahu nih gimana sih respon konsumen gitu terhadap produk yang dari make cappuccino sendiri jual gitu. Karena selain make cappuccino itu banyak menyediakan beberapa produk yang lengkap gitu, dari A sampai Z hampir semuanya ada di make cappuccino. Nah ya, apalagi ditambah banyaknya sering ada diskon-diskon gitu kan, terus sering juga banyak datangnya produk-produk baru gitu di sini tuh, jadi kayak update gitu kan produknya semuanya. Nah, respon konsumen tuh terhadap harga yang ditawarkan dari make cappuccino ini selama itu gimana sih antusias mereka gitu? Selama ini cukup antusias sih dan senang ya, terutama ya. Memang kalau ada diskon pastinya lebih ramai. Kayak hari ini nih kebetulan banget nih teman-teman datangnya di 66 ya, kayak angka kembar tuh pasti rame gitu ya.
Jadi diskon-diskon memang sangat berpengaruh. Tapi walaupun misalnya nggak ada diskon yang agak besar gitu ya, katakanlah di atas 20%, sebenarnya di Mecappuccino itu ada diskon yang setiap hari itu diskon sebenarnya. Jadi setiap hari itu ada diskon 10%, ada diskon 20%, bahkan sampai 50% tuh ada hampir setiap hari. Jadi ya senang sih teman-teman kalau dapat diskon pastinya ya. Pasti yang di Berburu itu kan pasti diskon. Pasti diskon. Apalagi cewek-cewek gitu kan. Betul belanjanya. banget. Apalagi nih teman-teman, kalau aku boleh sedikit promosi ya, Mecappuccino ini lengkap banget. Ada make up, ada skincare, beauty tools, hair care, kemudian body care kayak sabun, ada semuanya ada. Bahkan buat teman-teman yang cowok itu juga ada loh perawatannya. Tadi juga saya sempat lihat ada kayak parfum untuk cowok Betul juga. banget. Dikira soalnya Ya. banyak teman-teman di luar sana Mecappuccino itu khusus perempuan, padahal ada Padahal untuk enggak, padahal enggak. laki-lakinya ya. Ada banget. Ada yang khusus untuk laki-laki memang. Iya. Beberapa brand sekarang udah mulai mengeluarkan khusus ada for men gitu tulisannya. Dan di Mecappuccino udah ready semuanya. Oke. Nah Kak, nih yang terakhir nih kita mau tanya juga gitu. Harapan untuk Mecappuccino ke depannya ini gimana sih dari Kakak sendiri? Oke, sebenarnya ini mungkin teman-teman yang pertama mendengar spill tentang Mecappuccino ya, karena ini kita belum bilang kemana-mana. Jadi kita sebenarnya mau mulai merambah lebih lagi, nggak cuma make up dan skincare, tapi apanya ditunggu ya. Tapi Coming soon ya, Kak. pastinya kita pengen lebih dekat lagi sama kalian. Kita pengen lebih bisa lagi teman-teman nongkrong di sini, lebih pengen lagi teman-teman bisa lebih nyaman untuk membuat makeup class atau menghadiri makeup class, kemudian talk show dan lain-lain. Kemudian pengen juga pastinya untuk membuka cabang di kota lain sih, karena sekarang kan baru 2 cabang nih, di Bandung sama di Bogor. Gitu sih. Nah Kak, sekalian juga nih pasti banyak juga kan yang teman-teman tuh masih pada penasaran dan pada pengen kepoin dan terus stay tune gitu kan di media sosial Mecappuccino. Nah Kak, boleh nggak sekalian di presentasiin media sosial dari Media sosial, ya? Mecappuccino? Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu promo-promo diskon-diskon Mecappuccino, semuanya lengkap ya. Ada di Instagramnya Mecappuccino di @mecappuccino. Kemudian ada juga TikToknya di mecappuccino.official. Kemudian YouTube-nya Mecappuccino dan Facebooknya juga Mecappuccino. Oke, mantap. Teman-teman semua jangan lupa di follow ya, itu pastinya tentunya kan. Nanti linknya kita kasih di description box. Oke. Oke. Nah, teman-teman, gak terasa banget nih waktu kita untuk ngobrol-ngobrol santai seputar Mecappuccino bareng Kak Widya ini udah berada di akhir video maksudnya. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa terus ikuti media sosial dari Mecappuccino sendiri. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Kita bertiga pamit. Dadah. Dadah, makasih semuanya. Terima kasih.